Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi aljabar dengan bentuk umum rumus persamaan kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas turunan-turunan dari rumus diskriminan, di mana di awalnya bentuk umum itu dalam persamaan kuadrat itu kan seperti ini. AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Hmm. Ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ini kita dibagi dengan A, maka memperolehlah hasil X kuadrat ditambahkan dengan B per AX ditambahkan dengan C per A sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk memperoleh persamaan kuadrat sempurna, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk yang ini. Nah, yang membedakan apa? Sebelah kiri dan sebelah kanannya sama-sama ditambahkan dengan M kuadrat. Nah, sekarang kita memisahkan. Kalau misalkan X ditambahkan dengan M kuadrat, itu sama saja dengan X kuadrat ditambahkan dengan 2MX tambah dengan M kuadrat. Itu sama saja dengan X kuadrat ditambahkan dengan B per AX tambah dengan M kuadrat. Sehingga apa? Untuk 2MX-nya itu sama saja dengan B per AX. Nah, sehingga untuk nilai M-nya saja itu sama saja dengan B per 2A. Sehingga apa? Yang tadi kita masukkan ketika nilai X kuadrat ditambahkan dengan B per AX, ditambahkan dengan M kuadrat, tambahkan dengan C per A itu sama dengan M kuadrat. Nah, karena nilai M kuadratnya itu adalah tadi, ini kan nilai M-nya nih, B per 2A. Kalau M kuadrat berarti B per 2A kuadrat. Ini kita rubah, ini kita rubah. Nah, selanjutnya diperoleh X ditambahkan dengan B per 2A kuadrat itu sama saja dengan B kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang C per A. Ini hasilnya dari yang atas. Nah, selanjutnya yang ini tetap ditulis ulang. Selanjutnya yang bawah ini adalah hasil pengoperasian dari pengurangan yang atas ini. Sehingga diperoleh X ditambahkan dengan B per 2A itu sama saja dengan plus minus. Bisa tambah, bisa kurang. Ya, sama dengan akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Sehingga kalau untuk X-nya saja, maka min B per 2A plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga X1, X2-nya ini adalah ini. Min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dikurang 2A. Nah, di mana yang B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminan dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya di situ diskriminannya itu terdiri dari beberapa. Jika diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka dua akar tersebut itu tidak sama atau X1 tidak sama dengan X2. Nah, kalau misalkan sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2. Tapi kalau kurang dari 0, maka itu imajiner atau tidak real. Nah, contoh soalnya seperti ini. Selesaikan persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, maka kita lihat di sini. Nilai A-nya itu adalah 1. Ini nilai B-nya adalah 5. Nilai C-nya adalah 0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Di mana min B-nya itu adalah min 5. B kuadrat berarti 5 kuadrat. 4 dikalikan A-nya 1, C-nya adalah 6. Dibagi 2A2 dikalikan dengan 1. Selanjutnya, min 5 plus minus akar dari 5 kuadrat itu adalah 25. 4 kali 1 kali 6 itu adalah 24. Dibagi 2 dikalikan 1 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah min 5 plus minus 1. 1 itu diperoleh dari sini. 25 dikurangi 4. 24 yaitu akar 1. Akar 1 adalah 1. Sehingga min 5 plus minus 2 dibagi dengan 2. Min 5 plus minus 1 dibagi 2. Nah, plus minus dilihat di sini. Berarti kalau plus minus, dia bisa ditambah, dia bisa dikurang. Ada dua nilai. Kalau misalkan ditambah, maka negatif 5 ditambah 1 ini hasilnya adalah negatif 4. Dibagi 2 sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya yang ini negatif 5 dikurang 1 itu hasilnya adalah negatif 6. Dibagi 2 hasilnya adalah negatif 3.
Sehingga nilai X1-nya adalah negatif 2, nilai X2-nya adalah negatif 3. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kita diminta untuk menentukan nilai P agar persamaan kuadratnya ini, yang ini X kuadrat dikurang 2 ditambah P kalikan dengan X ditambah 4 sama dengan 0. Memiliki akar-akar yang kembar. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ke rumus diskriminan di mana B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nilai B-nya yaitu ini, min 2 plus PX. Nah, ini. Berarti negatif 2 ditambahkan dengan P kuadrat dikurang 4 dikalikan dengan A-nya adalah 1 dikalikan dengan C adalah 4 sama dengan 0. Berarti ini kita kuadratkan, negatif 2 kuadratkan sama dengan 4. Terus menjadi 4P, yang ini P dikuadratkan jadi P kuadrat. Dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 yaitu 16. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang P kuadratnya ke depan, 4P-nya. Yang ini min 16, negatif 16 ditambah 4 sama dengan negatif 12. Sehingga ini hasil pemfaktorannya diperoleh adalah P plus 6 dikalikan dengan P min 2. Sehingga nilai P1-nya ini sama dengan negatif 6. Sedangkan kalau P2-nya ini nilainya adalah positif 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang melengkapi kuadrat sempurna. Jika suatu persamaan kuadrat dapat dinyatakan ke dalam bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q, maka dengan Q-nya ini adalah lebih besar sama dengan 0, maka persamaan itu disebut dengan kuadrat sempurna. Apabila bentuk persamaan kuadrat belum merupakan bentuk kuadrat sempurna, maka harus diubah dulu. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, kalau misalkan memang dia eh, bukan merupakan persamaan kuadrat sempurna, kita harus mengubahnya dulu. Yang awalnya adalah AX kuadrat ditambahkan dengan BX tambah C ke dalam bentuk yang ini. Yang membedakan apa? C-nya dipindahkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan A-nya sama dengan satu, maka harus tidak sama dengan satu, maka harus dibagi kedua ruasnya itu dengan A. Jadi yang ini dibagi dengan A, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dibagi dengan A-nya juga. Selanjutnya kita harus merangkapi kuadrat dengan menambahkan dengan B per 2A kuadrat pada kedua ruas. Jadi yang sebelah kiri kita tambahkan, yang sebelah kanan kita tambahkan juga. Nah, selanjutnya tulis luas kiri dari persamaan awal sebagai kuadrat sempurna sehingga membentuk X plus P dikuadratkan itu sama saja dengan Q. Selanjutnya gunakan sifat penarikan akar dan selesaikan persamaan linear yang diperoleh. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada persamaan di sini untuk melengkapi kuadrat sempurna. Persamaannya adalah X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan, maka kita mengikuti langkah-langkah yang di atas. Karena di sini sama dengan 0, maka kita rubah. Ini kan nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Maka C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh X kuadrat min 4X sama dengan 5. Lihat di sini A-nya berapa? 1. Kalau 1 berarti nggak usah dibagi dengan A. Kita langsung masuk untuk mencari nilai B per 2A. Kita lihat di sini B-nya itu adalah min 4. A-nya adalah 1. Berarti min 4 dibagi 2 dikalikan dengan 1 dikuadratkan. Min 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah min 2 dikuadratkan sama dengan positif 4. Sehingga diperoleh apa? X kuadrat dikurangi dengan 4X karena tadi ditambahkan dengan B per 2A kuadrat yang nilainya 4 maka ditambahkan dengan 4 yang sebelah kanan ditambahkan dengan 4 juga. Yang ini 5 ditambah 4 sama dengan 9 yang bawahnya tetap. Nah, kita ubah ke dalam bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Ini ya. X plus P kuadratnya yang mana? Yang ini. Q-nya mana? Ini. Nah, sehingga ketika kita merubah ke dalam bentuk kuadrat, diperolehlah X min 2 kuadrat. Sehingga X min 2 kuadrat itu nilainya plus minus dari akar 9. Kenapa ada jadi plus minus akar 9? Karena yang kuadratnya dihilangkan, ini kan akar setengah. Berarti yang sebelah kanan kita jadikan akar. Akar 9 itu nilainya plus minus juga. Bisa positif 3, bisa negatif 3.
Sehingga kita masukkan lagi, oh ternyata nilai X min 2-nya itu bisa 3. Nah, kalau misalkan sama dengan 3 maka ketika nilai X-nya doang, ini sama saja dengan yang duanya kita pindahkan menjadi positif 2 baru ditambahkan dengan 3 menjadi 5. Sedangkan yang satunya lagi, ini X min 2 itu sama dengan min 3. Berarti kalau kita pindahkan yang min 2-nya ini berarti ditambah 2 sama dengan negatif 1. Oke, itu adalah pembahasan kita kali ini. Nah, kita akan melanjutkan ke sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat tetap yang tadi. Nah, ini adalah X1, X2. Maka dapat diperoleh akar-akarnya itu adalah X min X1 dikalikan dengan X min X2 sama dengan 0. Nah, itu kalau misalkan kita operasikan di sini ada beberapa persamaan. Yang pertama adalah X kuadrat min X1 plus X2 dikalikan dengan X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Selanjutnya AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan A sehingga diperoleh yang ini. X kuadrat plus B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Nah, sehingga dari persamaan ke satu dan persamaan kedua itu didapat sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Yang pertama, nilai dari X1 tambah X2 itu sama saja dengan min B per A. Sedangkan nilai dari X2 dikalikan dengan X1 itu adalah C per A. Nah, selanjutnya ini adalah nilai mutlak dari atau jarak dari X1 dikurang X2 itu sama saja dengan akar dari diskriminan dibagikan dengan A. Ini bentuk dari X1 plus X2 dan X1 kalikan X2 merupakan bentuk simetri dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Di mana setiap bentuk simetri tersebut dapat dinyatakan dalam X1 plus X2 dan X1 kalikan dengan X2. Ini beberapa permisalan. Kita masuk ke dalam contoh soal. Jika diketahui suatu persamaan yaitu 2x kuadrat ditambahkan dengan 4x tambah dengan 6, itu kita diminta untuk menentukan nilai dari x1 kuadrat ditambahkan dengan x2 kuadrat tanpa mencari nilai x1-nya berapa dan nilai x2-nya berapa. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya di sini kita coba tulis ulang contoh soalnya yaitu 2x kuadrat ditambahkan dengan 4x ditambah 6 di mana kita mengetahui bahwa nilai dari x1 plus x2 itu rumusnya adalah min b per a. Nilai dari b-nya itu adalah 4, a-nya itu adalah 2 berarti negatif dari 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Sedangkan untuk mengetahui nilai X1, X2 itu rumusnya adalah C per A, di mana nilai C-nya adalah 6, A-nya adalah 2. Sehingga nilai X1 dikalikan dengan X2 itu adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk eh, menentukan nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, di mana ini adalah rumusnya sama saja dengan X1 dikalikan dengan ditambah dengan X2 dikuadratkan dikurang 2 kalikan X1 kali X2. Nah, kita gunakan permisalan yang pertama ini. Sehingga diperoleh nilai dari X1 plus X2 kuadrat itu kan tadi negatif 2 maka dikuadratkan. Dikurang 2 dikalikan dengan X1, X2. Nilai X1, X2-nya itu adalah 3. Sehingga ini diperoleh 4 dikurangi 2 dikalikan dengan 3 itu 6. Sehingga sama dengan min 2. Ini. Nah, ini contoh yang berikutnya silakan teman-teman mahasiswa dipelajari secara mandiri dan nanti kita akan lanjutkan ke dalam pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.